Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut pada video ini, kami dari kelompok 1 mencoba untuk mendemokan tentang aplikasi model e-commerce pada Odoo 14. Pada video ini, kami menerangkan tentang perusahaan Avicenna, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketplace, di bidang farmasi. Pertama-tama, kita login pada Odoo dengan memasukkan email dan password. Ya, masukkan email dan password untuk terhubung pada aplikasi Odoo. Odoo 14 adalah suatu rangkaian aplikasi bisnis yang mencangkup semua kebutuhan perusahaan seperti e-commerce, inventory, purchasing, sales, manufacturing, point of sale, project, dan lain-lain. Di aplikasi ini terlihat bahwa sudah terinstall beberapa yang kita perlukan untuk diaplikasikan pada e-commerce. Pertama-tama, ketika kita masukkan nama perusahaan kita pada setting. Di sini masukkan company profile dari perusahaan. Perusahaan kami adalah AP Pharma, ya, dengan alamat di Jalan Raya Bogor. Terlihat nomor kontak kami dari telepon, email, website, dan lain-lain. Selanjutnya, terkait sales akan dijelaskan oleh rekan saya, Lufti Sofia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sales. Jadi sebelumnya untuk tugas kami ini, untuk modul-modul yang harus diinstal itu ada sales, website, purchase, inventory, dan accounting. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian sales. Jadi sales itu yang digunakan untuk apa sih? Jadi sales itu digunakan untuk membuat master data produk, master data customer, dan master data supplier. Caranya bagaimana? Jadi untuk membuat master data produk, kita dapat klik bagian produk, dan kita klik lagi bagian produk, dan membuat create. Karena di sini kami sebelumnya sudah membuat data produk baru, maka dari itu kami sudah terlihat ada 5 produk yang akan kami simulasikan. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara membuat produk baru. Ini tinggal klik create. Di sini teman-teman bisa masukkan saja nama produk, lalu pilih produknya itu yang storable produk yang bisa disimpan. Lalu produk kategorinya nanti teman-teman bisa bikin sendiri. Di sini ada consumable supplement dan vitamin. Ini untuk kedua kategori produk yang akan kita gunakan. Untuk internal reference bisa diganti dengan nomor reference. Sales price itu harga di mana teman-teman dapat menjualnya, dan kalau bisa digunakan untuk pajak juga di customer tax, dan cost itu harga di mana kita membeli kepada supplier. Selanjutnya, jika sudah selesai, teman-teman dapat mengupdate kuantitas atau jumlah produk yang ada di bagian update quantity sini. Setelah selesai, teman-teman bisa klik save, dan produk akan tersimpan di bagian produk varian ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data customer, teman-teman dapat mengklik tab bagian orders dan pilih ke bawah bagian customer. Di sini juga kami sudah menyiapkan beberapa data customer yang akan kita gunakan sebagai simulasi nanti. Untuk membuat data customer baru, teman-teman dapat mengklik create, dan di sini teman-teman dapat memilih individual atau company gitu. Kalau di sini kami memilih individual, karena kalau company itu kami akan memilih untuk membuat sebagai supplier.
Di sini kita pilih individual dan teman-teman dapat mengisi namanya masing-masing. Lalu di sini pilih address type, mau invoice address, alamat. Lalu di sini teman-teman dapat mengisi alamat rumah calon customer, kalau ada NPWP-nya, dan nomor handphone dan email. Itu aja untuk data customer. Setelah itu klik save untuk disimpan. Nah, selanjutnya teman-teman dapat membuat data baru untuk vendor itu di bagian modul purchase di sini. Teman-teman dapat mengklik tab orders, lalu kemudian pilih vendors. Nah, di sini sama, kami juga sudah membuat 2 vendor, yaitu Kimia Farma dan PT Anugrah Parmindo Lestari. Jadi, di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Kayak biasa, seperti tadi, sama teman-teman dapat mengklik tombol create ini, lalu pilih company. Di sini ketik nama vendor teman-teman, lalu isi alamatnya, lalu ini ada NPWP-nya, dan nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi, dan email. Setelah itu klik save. Tuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses procure to pay. Jadi procure to pay sendiri adalah proses pemindahan supply, pembelian, penerimaan, dan akuntansi atas suatu barang dan jasa. Alur procure to pay dimulai dari identifikasi kebutuhan barang, lalu kita tentukan supplier yang cocok baik bagi segi harga maupun kualitas. Dan di sini kami menentukan supplier kami yaitu PT Kimia Farma dan PT Anugrah Parmindo Lestari. Saya akan mensimulasikan bagaimana cara membuat purchase order kepada vendor. Nah, di sini sebelumnya ini sudah ada list. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat purchase order kepada vendor. Sebelumnya di sini saya sudah pernah membuat purchase order kepada vendor. Di sini ada listnya. Nah, untuk membuat purchase baru, kita sama seperti tadi, kita klik create. Nah, lalu ini kita pilih vendornya mau apa. Karena tadi sudah ada PT Kimia Farma, lalu kita sekarang pilih PT Anugrah Parmindo Lestari. Nah, di sini kita pilih produknya yang akan kita order. Kalau tadi si Kimia Farma itu kita produknya vitamin, order vitamin. Kalau Anugrah Parmindo Lestari ini kita dikhususkan untuk suplemen, yaitu kita pilih Imbos Force. Ya, kita pilih kuantitas yang akan kita order, yaitu kita pilih 5, dan di sini ada tax atau pajak ya untuk vendornya. Nah, di sini ada order deadline, yaitu order deadline di mana nanti perusahaan itu perusahaan vendor maksimal menerima order kita gitu. Yang ini jam 17.00. Nah, di sini receipt date itu di mana pengiriman yang akan dijanjikan oleh vendor. Di sini kita akan pilihnya itu one day service di jam 23. Koreksi sedikit ya teman-teman, kayaknya order deadline-nya itu mungkin jam 10 pagi kayaknya, karena biasanya kalau orderan itu diterima sama vendor dan confirm itu di bawah jam 12. Oke. Nggak apa-apa, langsung diubah aja. Karena nanti receipt date-nya paling telat itu terimanya jam 5 sore, karena kan rencananya one day service. Tadi sudah dikoreksi teman-teman, jadi order deadline-nya itu jam 10 pagi dan receipt date-nya itu jam 5 sore. Oke. Nah, setelah proses ini selesai, kita akan save dahulu.
Lalu kita send by email kepada vendornya. Di sini saya akan menggunakan format yang sudah ada aja, tinggal send ke vendor. Nah, di sini nanti ada statusnya di sini teman-teman. Jadi kalau bahwa kita itu sudah mengirimkan orderan kita kepada vendor. Nah, di sini jangan lupa untuk mendownload file RFQ yang sudah dikirim lewat email untuk sebagai bukti. Nah, di sini sudah ada. Di sini. Nah, orderan kita itu P00029. Ya. Selanjutnya akan saya serahkan ke bagian inventory dan accounting. Untuk Mbak Nona saya persilahkan. Oke, tadi terakhir kan dari Mbak Luti itu udah bilang confirm orderan, berarti statusnya pun udah kelihatan jelas ya, berarti di vendor harusnya sudah muncul karena udah dikirim by email. Mungkin lanjut ke inventory, Mbak. Di inventory ini sih lebih banyak adalah nanti pada saat bekerjanya, pada saat vendor mengirimkan barangnya ke kita gitu. Tapi di sini untuk overview-nya boleh diklik, Mbak. Nah, overview ini kan seperti ini, berarti kan kita kemarin udah sempat untuk menerima barang, dan hari ini udah diterima dari bagian gudang. Kemudian untuk operationnya, habis itu operation, ini udah selesai, nanti kita penerimaan oleh pihak gudang. Inventory sih kurang lebih itu, paling nanti muncul produk ya Mbak. Tolong klik produk. Ini sebelumnya ini dulu karena produknya sudah diterima oleh warehouse yang inventory itu, di dan-nya ini kita ganti angka 5 bahwa invoice force itu sudah diterima oleh pihak warehouse kita 5 ya. Jadi antara yang dipesan dan yang datang itu disesuaikan ya. Disesuaikan, betul. Oke. Berarti Jadi sudah valid ya Mbak? Save. Ya. Setelah ini kita validate ya Mbak? Validate, ya benar. Ya. Oke. Sudah. Mungkin dari inventory itu aja ya Mbak yang perlu dipelajarin ya. Ya, betul. Oke. Lanjut ke modul accounting. Di modul accounting ini kita bisa meng-create customer invoice, bisa dicontohin customer invoice-nya. Ini kita customer invoice. Nah, di sini kita bisa meng-create customer kita siapa namanya. Misalnya, contohnya Ibu Farida. Kemudian di sini kan dia otomatis akan masuk replace invoice, kita nggak perlu masukkan karena kita nggak ada invoice sebelumnya. Kemudian payment referensi boleh diisi, boleh enggak. Kemudian invoice date itu berarti tanggal dia mengorder sekarang tanggal 28. Kemudian due date-nya itu kan kurang lebih sih tanggal 28 juga. Kemudian jurnalnya customer invoice. Nah, di sini kita masukkan produk name-nya apa yang dia beli. Diklik aja. Misalnya Blackmores atau kurkuma. Ini kurkuma. Udah seperti ini. Udah selesai, nanti akan muncul sendiri harga. Misalnya kuantitinya 2, ya tinggal kita ubah kuantitinya aja. Yang perlu diubah itu adalah nama produk yang mau dibeli sama kuantiti. Kemudian di save. Kemudian kita confirm. Nah, ini adalah
contoh dari customer invoice yang sudah kita buatkan. Kenapa kita buatkan ini biasanya berdasarkan permintaan dari website. Jadi ini adalah bagian accounting yang mengeluarkan setiap invoice yang sudah ada permintaan dari website, biasanya seperti itu. Nanti kita scan dan print atau kemudian register payment. Nah, register payment ini pembayarannya seperti apa gitu. Jadi kita create payment-nya. Nah, kita udah bikin. Nah, berarti di sini udah ditunjukkan bahwa udah terregistrasi atau udah terlaksananya pembayaran dari pihak customer gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian balik lagi modul accounting ini kita bisa bikin vendor bill. Jadi dari pemesanan yang sudah dilakukan sama Mbak Lutfi tadi, bagian purchasing, kita bisa di sini meng-create bill yang sudah terbentuk dari PT APL. Kemudian kita confirm. Ya, kemudian kita bisa registrasi payment. Ini registrasi payment ini kan biasanya dibayar pada saat dia jatuh tempo gitu. Jadi payment date-nya misalnya hari ini, ya kita bayarnya hari ini. Create. Ini resep bank account, ini adalah resep banknya punya vendor ya teman-teman ya. Oke, kemudian akun nomornya kita harus misalnya APL 07 007 atau 001 boleh sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian banknya, CA, account holder namanya biar gampang untuk diingat. Misalnya APL 01 mungkin. Save kemudian. Oke, ini udah selesai. Create bill-nya. Kemudian nah inilah kalau sudah terbayar payment dari vendor billing tersebut gitu loh. Harusnya memang nanti account date-nya itu atau bayarnya 30 hari ke depan, tapi kan ini hanya untuk contoh kalau kita mau bayar vendor billing. Lanjut Mbak Lutfi, ada lagi fiturnya. Kemudian ini di sini ada mungkin di atas yang accounting period itu sebelah sini ya kita liatin. Ini sih di create aja. Jadi kita pertama kali open date-nya itu awal tahun, kemudian fiscal year date-nya itu akhir tahun. Kemudian yang satu lagi adalah ada chart of account atau laporan awal pertama kali kita mendirikan perusahaan. Di sini kita bisa lihat contohnya yang udah kita bikin itu adalah tanah dan bangunan. Nah, di sini kita udah meng-create kalau tanah dan bangunan itu termasuk current asset. Nanti bakal ter-create sendiri kalau kita narik data tentang current asset. Gitu. Oke, itu aja kayaknya ya dari akunting ya. Sampai di sini akunting dan inventory. Kemudian untuk modul website akan disampaikan oleh Mbak Sariah. Silakan Mbak Sariah. Ya, tadi setelah saya menjelaskan tentang accounting, sekarang kita masuk ke website yang akan dijelaskan oleh Mbak Saya. Selanjutnya ada website. Website ada itu ada home, shop, dan contact us. Dan di website selanjutnya untuk website terdiri dari home, shop, dan contact us. Untuk shopnya di sini sudah terlihat ada produk yang
sebelumnya sudah dimasukkan. Kita masukkan adalah 5 produk yang pertama ada Black Moss, Kurkuma, 1.3, Indus Force, dan Black Moss yang iron. Di sini juga sudah tertera harganya, jadi ya secara shoppingnya bisa dibuka atau diklik. Di sini ada bisa langsung ke itemnya atau bisa ke di sini juga kayak Black Moss vitamin C ini dia juga ada dimasukin ininya untuk Kalau sudah dipilih nanti lakukan proses check out ya, Mbak ya. Selanjutnya dilakukan proses check out, tergantung dari customer mau 2, 3, atau 1. Setelah itu dilakukan masukkan Nama ya, nama customer. Kemudian bisa diisi email, phone number, kemudian Joharudin ya namanya ya. atas nama Joharudin, kemudian masukin emailnya, kemudian phone number. Setelah itu bisa diisi alamat dari customer tersebut. Kemudian next. Next-nya. Udah selesai, udah benar semua ya Mbak Syariah, terus confirm ya. Kemudian confirm untuk pembeliannya. Kemudian mau bayar lewat apa? Pembayaran. Kemudian pay now. Orderan udah terbentuk ya Mbak di sini ya. Setelah itu orderan sudah terbentuk. Dengan nomor order ini ya, S00041 ya. Nomor ordernya S0041. Oke, Mbak Syariah, terima kasih penjelasannya. Teman-teman di sini udah bisa dilihat ya hasil order yang kita check out tadi dari customer, kemudian billing dan shippingnya nanti dikirim ke bagian customernya, kemudian ordernya nomor berapa, produknya apa, via transfer seperti apa. Ini ada di sini tertera juga bank account yang harus maksudnya transfer dari konsumen. Itu aja mungkin dari website. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Lutfi atau Mbak Isni untuk website? Dari aku Mbak Syariah udah selesai ya Mbak ya. Dari sini tentang modul UDU 14 ini e-commerce. Silakan kalau ada yang ditambahkan teman-teman. Demikian teman-teman. Di video ini kita bisa melihat terkait aplikasi modul e-commerce pada ODO 14. E-commerce sendiri menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Diharapkan aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh staf perusahaan seperti IT Manager Supervisor, Production Planning Inventory Control atau PPIC, Manager Supervisor atau Accounting Manager. Odoo e-commerce siap digunakan secara langsung dengan solusi all-in-one, stok, accounting, dashboard analitik, dan sistem pembayaran. Kelola pesanan lebih efisien, data penjualan real-time, fitur lengkap, aman, terpercaya. Tingkatkan penjualan bersama Odoo 14. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.